untuk kita menuntut kepada polisian untuk kemudian apa? Tidak hanya menjadikan saksi, tapi menjadikan tersangka saudara Dian Sandi Utama. Karena apa? Postingan dari Dian Sandi Utama itulah yang menjadi causa prima atau menjadi titik awal dari penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Roy Suryo ungkap hal baru ijazah Jokowi. Mari kita simak video berikut. Sudah? Oke. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya juga mengantar tadi ada dua saksi yang diperiksa, ya. Kecuali itu adalah Pak Dr. Bonatua Silalahi dan juga sekarang yang masih ada di dalam yaitu Dr. Leoni Lydia. Ya, keduanya memberikan tambahan untuk penguatan kesaksian untuk RRT, ya, Roy Rismond dan Tifa, dan banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman seputar ketika 2 hari yang lalu ketika Pak Dr. Bonatua akhirnya alhamdulillahnya berhasil mendapatkan salinan legalisasi yang lengkap dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Saya terus terang saja juga menyatakan turut bergembira dan ini adalah kemenangan rakyat karena 2 salinan ijazah ini, ya, ini yang akhirnya didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua, ya. Yang di sebelah kanan adalah yang tahun 2014, yang sebelah kiri adalah yang tahun 2019. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada salinan yang sebelah kanan itu adalah penandatangannya adalah Profesor Muhammad Naim, dan yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kiri Profesor Muhammad Naim, yang sebelah kanan adalah Dr. Budiadi. Nah, ada yang menarik, ya, saya sudah membuat analisis. Saya meskipun senang dengan adanya ini keluar, dan ini menegaskan bahwa apa yang kami teliti, apa yang Tiro RRT teliti itu adalah hal yang sama dengan yang akhirnya dikeluarkan oleh KPU. Artinya, apa yang kami teliti dari posting yang diunggah oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025 itu tidak salah. Jadi kami tidak meneliti yang disebut oleh para termohon itu sebagai kopi atau fotokopi, tidak. Karena resminya memang seperti ini. Nah, cuman saya memberikan catatan pada apa yang dikeluarkan oleh KPU. Yang pertama catatan saya adalah kedua salinan ijazah yang beda tahun ini 2014 dan 2019 dengan perbedaan pelegalisasinya ini pantas dipertanyakan. Karena dengan kualitas universitas sebesar UGM, masa ada penandatanganan legalisasi itu tanpa disertai dengan tempusnya, ya, artinya tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya. Lihat, padahal kolomnya ada Yogyakarta, sekian kosong. Ini juga Yogyakarta kosong. Ini nggak boleh. Harusnya ada bulan dan tahunnya. Jadi ini pantas dipertanyakan. Apalagi sebenarnya nanti pada saatnya saya akan keluarkan sampel yang pernah saya dapat untuk tahun 2014 seperti ini, yang ternyata ada perbedaan dengan yang diperoleh dari KPU. Nanti pada analisis berikutnya. Yang kedua adalah dengan tidak adanya tempus ini, ya, ini berarti ini pantas dipertanyakan. Kemudian analisis yang kedua, coba perhatikan baik-baik 2 ijazah ini, ya. Kalau kemudian ini dicermati, harusnya KPU tidak begitu mudah, begitu saja langsung bisa menerima. Karena ini ada perbedaan yang sangat fatal dari 2 ijazah ini. Ijazah yang tahun 2014 ini sudah mengalami reduksi ukuran, sudah mengalami stretching secara horizontal. Perhatikan jarak kanan kiri di ijazah yang kanan dengan ijazah ini. Ini tampak masih proporsional, artinya ijazah asli UGM itu ukurannya A3 atau lebih besar dari folio atau A4. Yang ini bukan hanya sekedar dikecilkan, tapi direduksi. Ini jadi seolah-olah seperti kotak atau seperti kubus nih, jarak antara kiri kanan. Ini nggak boleh KPU menerima begitu saja. Berarti ini menunjukkan apa? Ketika menerima ijazah ini tidak dilakukan proses namanya identifikasi, apalagi otentifikasi. Identifikasi artinya apa? Dicocokkan dengan ijazahnya. Jadi harusnya cocokkan dengan ijazahnya. Ukurannya sama enggak? Kalaupun ukurannya direduksi menjadi kecil, oke lah. Tetapi proporsinya sama enggak? Ini proporsinya enggak sama. Lihat teman-teman semua. Ini ukurannya mengecil. Dan inilah yang kemudian membuat kenapa kami juga melakukan proses, Pak Bonatua waktu itu juga melakukan uji materi
beda dengan Pak Refli Harun kemarin ketika kami juga melakukan uji materi tentang pasal-pasal, Pak Bonatua waktu itu melakukan uji materi ke MK soal syarat-syarat dalam peraturan KPU. Ya, jadi artinya KPU tidak boleh hanya melakukan verifikasi faktual, yang itu pun tidak dilakukan. Karena kalau dilakukan harusnya ditolak ini. Harusnya juga dilakukan autentifikasi. Itulah yang membuat kemarin kalau Pak Dr. Bonatua juga mengatakan bahwa KPU itu tidak menyerahkan kopi ijazah ini yang usianya sudah lebih dari 10 tahun semenjak digunakan itu ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi apa yang seperti yang tadi pagi dibacakan oleh Pak Refli Harun, ya, statement saya lengkap ada 5 poin, dan juga dibacakan oleh Pak Abdul Sangaji, ya, kuasa hukum, itu juga sama statement saya. Dan yang paling penting lagi yang terakhir adalah bahwa dengan adanya lampiran ini yang kemudian sudah diterima, ini kemudian menegaskan kepada kita untuk kita menuntut kepada polisian untuk kemudian tidak hanya menjadikan saksi, tapi menjadikan tersangka saudara Dian Sandi Utama. Karena apa? Postingan dari Dian Sandi Utama itulah yang menjadi causa prima atau menjadi titik awal dari penelitian kami. Ya, Dian Sandi memposting pada tanggal 1 April 2025 dan itulah postingan berwarna pertama. Postingan berwarna pertama itulah yang akhirnya digunakan oleh Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, digunakan oleh saya, digunakan oleh Dr. Tifa Yusiati Asuma, dan dibantu diperkuat oleh Pak Rizal Wadillah, kemudian Pak Rostam Effendi dan juga Ibu Kurnia. Untuk kemudian kami itu meneriakkan bahwa ini ijazah yang dilakukan, bahkan kami mengatakan ijazah ini 99,9% palsu. Nah, berarti hari ini kita masih menunggu bersama tim hukum kami, ya, masih menunggu Pak Bonatua untuk kemudian nanti mendapatkan kopi salinan ijazah tahun 2012 dari KPU DKI Jakarta, tahun 2010 dan 2005 dari KPU Surakarta, KPUD Surakarta. Dan yang menarik, ya, kemarin KPUD Surakarta, khusus untuk Surakarta ini memang paling rewel. Ya, dari sidang KIP yang pertama pernah, kalau teman-teman ingat, KPUD Surakarta sempat menyatakan ijazahnya sudah dimusnahkan atau apa berkasnya sudah dimusnahkan. Setelah dikejar dengan undang-undang kearsipan, baru kemudian mereka takut dan mengatakan ada. Tapi ternyata yang diberikan baru 1 lembar, yaitu yang tahun 2010. Ya, yang 2005 kita tunggu. Nah, nanti kalau 2005 kita lihat siapa yang menandatangani. Ya, ada tembusnya atau tidak. Kalau tidak ada tembusnya, berarti itu kita pertanyakan lagi. Jadi saya kira itu, teman-teman, analisis singkat saya terhadap apa yang dilakukan oleh Dr. Bonatua yang kemarin dilakukan. Dan sekali lagi, kami ini meskipun secara parsial, secara kemudian seperti sel terpisah, tapi apa yang dilakukan Dr. Bonatua, apa yang dilakukan oleh Bon Jovi, yaitu Pak Lukas Suarso, kemudian juga Ibu Dr. Leoni Lydia, kemudian apa yang dilakukan oleh Michael, dan kemudian yang dilakukan oleh Pak Janes dan kawan-kawan yang melakukan liputan langsung ke Toyan bersama dengan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain, itu kita merupakan satu gerakan yang serempak, satu visi, yaitu untuk membongkar ijazah palsu yang 99% itu sudah bisa dipastikan milik Joko Widodo. Demikian juga dengan sidang citizen lawsuit yang dilakukan di Kota Solo, ya, oleh Pak Dr. Taufik. Dan insya Allah pada hari Rabu minggu depan saya akan bersaksi di Solo, ya, bersama dengan Pak Dr. Rismon Hasiholan Sianipar dalam sidang CLS. Itu juga disupport oleh tim Balai LRT juga. Saya kira itu, ya, statement saya. Ya, oke. Kalau dapat salinan Ya. sebelumnya, Ya. Itu dapatnya dari mana? Oke, jadi kita dapat tapi kan yang masih tertutup. Ya kan, dan yang makanya ketika waktu itu saya justru yang keluar dari gedung KPU bersama dengan Pak Dr. Bonatua, ya gitu. Dan setelah itu ketika kemarin saya pas ada acara bersama dengan tim kuasa hukum di tempat lain, ya Pak Dr. Bonatua datang ke sana bersama dengan Mas Michael, ya, ke sana untuk menjemput salinan ini. Jadi gerakan kita itu adalah insya Allah barengan bersama, kita tetap bersatu dalam satu gerakan besar. Hanya kadang-kadang mungkin misinya saja yang berbeda, tapi visinya tetap sama. Itu, ya. Kalau untuk besok siapa lagi yang diajukan? Ya, besok tunggu saja flyernya. Yang jelas akan ada 3 tokoh penting besok. Bocorannya, yang satu mantan Wakapolri, yang 2 adalah Bapak Bangsa, tokoh nasional, ya, seorang profesor, ya, tokoh nasional, ya, cluenya adalah tokoh agama, ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang budayawan yang vokal tapi doktor juga
dan beliau adalah pengajar. Ya, itu ya. Jadi besok 3 itu yang penting, dan juga ada saksi yang lain yang akan ada kejutan juga besok ya, gitu. Beberapa saksi yang nanti akan hadir untuk bersaksi untuk kami trio RT maupun juga untuk trio RRK. Ya, Rustam, kemudian juga Pak Rizal dan juga Bu Kurnia. Ya, itu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Makasih. Yuk. Oh ya, satu-satu ya. Yuk. Langsung ditempetin aja biar ada. Oh, ditempetin aja dua-duanya. Ya. Oke, silakan. Ini yang 2014, yang Pak Budiadi 2019. Semuanya ini yang didapatkan oleh Pak Dr. Bunatua ya. Sejarah bencana. Juga disandingkan yang Dian Sandi. Oke, terus ini ada pertanyaan. Kalau mau teman-teman lihat yang Dian Sandi ini. Jadi disandingkan dengan yang diterima oleh Ya. Bonatua. Ya, ini Dian Sandi Utama. Jadi Dian Sandi Utama adalah start gini. Harusnya pakai karton kayak Pak Bonatua ya. Pak Bonatua udah persiapan. Nggak apa-apa. Gini. Bisa. Nah, gini. Nah, Turun lagi Pak, biar kelihatan langsung. oke gini ya. Sorry, udah gini lah, satu aja deh ya. Iya. Nah, gini. Jadi ini sama ya, secara bentuk tampilannya sama, tetapi saya mengatakan tadi tidak identik karena yang antara 2014 dan 2019 itu ada distorsi ukuran. Oke, ini Dian Sandi itu pertama kali dia keluar berwarna, dan dia mengatakan buat yang ributin ya fotokopi ijazah Pak Jokowi ya, ini saya upload yang asli. Dia mengatakan yang asli loh ya, dia mengatakan itu yang asli. Jadi artinya dia harus bertanggung jawab terhadap perkataan yang asli itu. Kalau secara hukum, seharusnya ini ada kuasa hukum saya di seberang, dialah yang harusnya kena di pasal 32 dan 35. Karena membuat dapat diaksesnya. Dia yang mentransmisikan dan melakukan perubahan terhadap data elektronik kepada sistem elektronik. Tidak ada orang yang mengunggah sebelum Dian Sandi yang memasukkan ke Twitter yang berwarna. Harus kalian cara yang berwarna. Kalau yang hitam putih memang sudah ada waktu itu. Tahun 2020 itu sudah beredar yang hitam putih. Tapi yang hitam putih itu tidak bisa dianalisis dengan ELA, tidak bisa dianalisis dengan histogram, tidak bisa dianalisis dengan luminance gradients. Ini saya kasih contoh ya, bagaimana analisis itu kalau dilakukan. Jadi kalau dia berwarna seperti Dian Sandi ini ya, ini kemudian bisa dianalisis dengan histogram kayak gini. Nah, ini kan analisis histogram. Jadi akan bisa kelihatan ini sebenarnya asli atau palsu ya. Kemudian bisa dianalisis juga ini namanya luminance gradients untuk melihat adakah embossnya, adakah watermarknya. Nggak ada semua ya, padahal itu adalah upload yang katanya asli dari Dian Sandi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kami tetap menyatakan bahwa ijazah yang diposting itu adalah 99,9% palsu. Beda banget dengan ijazah ini. Nah, ini adalah ijazah asli milik almarhum Pak Bambang yang ditunjukkan oleh adiknya Pak Rujito ya pada sidang CLS di Solo. Teman-teman lihat betul, jelas betul ini ada watermark, jelas dilihat dengan mata telanjang aja bisa. Jelas betul ada emboss nih, jelas betul. Dan bentuk ijazahnya beda banget, nih lintasan stempelnya aja jelas banget ya. Beda banget dengan ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazah yang disebut asli, dan bahkan kemudian kalau dianalisis keluarnya udah jelas ya. Saya kira itu ya teman-teman, sekali lagi terima kasih, selamat sore.